Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya, Ibu Sri Wulandari SSI MBA selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Eh, Baik, dalam hal ini, ini ada sebuah artikel jurnal. Nah, di mana saya akan menyampaikan review artikel jurnal tentang analisis penugasan karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja menggunakan metode Huang Rian pada software POMQM dengan kasus maksimasi. Oke, seperti yang pernah kita pelajari bahwa metode maksimasi itu, penugasan itu bagian dari linear programming ya, yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada pekerja tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Jadi alat analisis menggunakan pendekatan Huang Rian yang bersifat saling meniadakan. Artinya apabila seseorang telah mengerjakan suatu pekerjaan, maka tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang lain. Terus di sini ada sebuah artikel jurnal ya dari jurnalnya SIMASI, Ilmiah Sistem Informasi. Di sini itu volume 2 nomor 1, diterbitkan Juni 2022, halamannya 22 sampai 32, dengan temanya analisis penugasan karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja menggunakan metode Huang Rian pada software POMQM dengan kasus maksimasi. Di sini penulisnya Sepriandi Parningotan sama Nova Pangestuti. Ya, mereka dari program studi teknik industri Universitas Bina Sarana Informatika Indonesia. Jadi dalam permasalahan di artikel jurnal ini itu perusahaan XYZ ini merupakan perusahaan investment casting dan permanent mold dengan produk cor dari paduan baja FCD, stainless steel, dan aluminium. Dalam pengerjaan bisnis tersebut tentu perusahaan harus memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidangnya dan pembagian tugas yang sesuai kemampuan agar produktivitas karyawan dalam bekerja dapat terlaksana secara optimal. Jadi dari hasil perhitungan menggunakan uh, metode metode penugasan maksimasi, setelah dapat hasil maka akan disamakan dengan aplikasi POMQM. Apakah benar atau tidak cara perhitungannya? Nah, di situ nanti akan disinkronisasikan dengan POMQM. Baik, di sini itu kita bisa lihat dari artikel jurnalnya bahwa penugasan kerja metode Huang Rian. Jadi metode Huang Rian ya, maksimasi itu tuh kita fokus kepada baris. Nah, fokus kepada baris. Di sini ada 10 pekerja dan ada 10 pekerjaan. Oke. Nah, di sini ada 10 pekerja dan 10 pekerjaan. Jadi untuk mengerjakan penugasan menggunakan maksimasi, nah itu kita fokus kepada baris, kemudian setelah fokus kepada baris kita lakukan atau lihat angka terbesar dari baris tersebut lalu dikurangkan. Contohnya di sini tuh yang paling besar Victor nih, kita lihat garisnya ini 80. Nah, ini dikurangi dengan 79, maka hasilnya 1. Kemudian 80 dikurangi 76,
hasilnya 4, kemudian 80 dikurangi 80, 0. Ini sampai seterusnya. Kita fokus kepada baris. Lalu setelah itu, nah ini hasil yang tadi ya, yang sudah kita lakukan hasilnya. Sudah ada hasilnya. Kemudian setelah seperti ini, kita lakukan yang kedua caranya, yaitu fokus kepada kolom. Nah, di dalam kolom ini kita fokus lihat angka yang terendah dari kolom ini. Nah, jadi angka yang terendah itulah kita kurangkan. Contohnya di sini tuh angka terendahnya 0 ya. Jadi 1 dikurang 0 ya tetap 1, 0 dikurang 0. Jadi kalau seperti ini hasilnya akan sama ya, karena memang untuk nilai terkecilnya itu adalah 0. Lalu dilanjutkan ke sini, hasilnya sama kan? Nah, ini dia hasilnya sama dari hasil pengolahan datanya. Nah, jadi setelah itu kita lakukan garis buatan atau tarik sejumlah garis horizontal dan vertikal yang diperlukan untuk mencoret semua angka 0 pada tabel opportunity yang lengkap. Oke, kita tarik. Nah, maka ini sudah ada hasilnya. Ini ada garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah optimal. Jadi kita tidak perlu mengoptimalisasi kembali karena memang sudah optimal. Terus setelah seperti ini, kita fokus pada yang sudah angka nolnya ya, yang angka nolnya kita fokusin. Di sini sudah terlihat bahwasanya memang 10 pekerja ini kayak Risma itu di administrasi, kemudian Victor itu ada di kalibrasi alat ukur, Maringan di sini di grinding insert, kemudian Saiful ini di bobot manual dan seterusnya. Kita fokus lihat angka 0 yang di lingkari merah ini. Nah, setelah hasilnya dapat dengan nilai yang sudah didapat, contoh di sini kan sudah tertera ya, kita masukin ke tabel. Victor pekerjaannya itu kalibrasi alat ukur, nilainya 80. Kemudian Risma administrasi, ini itu nilainya 80 juga. Terus Maringgan green insert, ini itu nilainya 80, dan nilainya 80 juga. Agus kemampuan MTC 79 dan seterusnya. Ini itu didapat dari hasil maksimasi. Jadi yang terbesar angkanya kita jumlahkan hasilnya seperti ini. Setelah dapat seperti ini, maka dilakukan perbandingan ya, perhitungan via menggunakan aplikasi FormQM. Nah, jadi aplikasi FormQM ini itu untuk memastikan apakah memang perhitungan manual dengan menggunakan metode maksimasi sudah benar atau sesuai atau belum. Nah, langkah pertama untuk melakukan aplikasi FormQM, pilih menu modul assessment, kemudian pilih new. Oke, setelah itu isi kolom detailnya sesuai dengan judul pembahasan. Tentukan jumlah baris dan kolom, pilih studi kasus yang diambil, dan pilih jenis penamaan baris dan kolomnya. Tinggal dimasukin aja. Kalau ini kurang begitu jelas ya dari kurangnya. Lalu kabar isi tabel ya. Setelah itu isi tabel dengan data yang telah ditetapkan. Setelah klik tabelnya, maka ini ada klik tombol solve untuk memproses perhitungan. Maka akan diperoleh hasil perhitungan optimal solution value dengan besar skor 796 seperti berikut. Oke, gambarnya. Jadi secara keseluruhan itu menggunakan metode Huang-Lian maksimasi tingkat kemampuan jenis pekerjaan yang sudah sesuai ya dengan hasil pengerjaan melalui aplikasi FormQM. Jadi kesimpulannya dari permasalahan penugasan itu, penempatan kemampuan jenis pekerjaan pada perusahaan XYZ yang permasalahannya berupa maksimasi, di mana perusahaan XYZ ingin menentukan penilaian yang maksimal untuk menentukan 10 karyawan ke pekerjaan paling tepat. Setelah melalui langkah-langkah penyelesaian,
maka didapatkan hasil bahwa Victor akan dialokasikan pada kalibrasi alat ukur dengan nilai 80, kemudian Risma akan dialokasikan pada administrasi dengan nilai 80, Maringdan akan dialokasikan pada grinding insert dengan nilai 80, Saiful akan dialokasikan pada bobot manual dengan nilai 80, Agus akan dialokasikan pada kemampuan MTC dengan nilai 79, Maksum akan dialokasikan pada penggunaan alat ukur dengan nilai 80, Sanusi akan dialokasikan pada milling manual dengan nilai 78, Iwan akan dialokasikan pada penguasaan gambar teknik dengan nilai 80, Amang akan dialokasikan pada CNC bubut dengan nilai 79, dan Supriyadi akan dialokasikan pada CNC milling dengan nilai 80. Jadi sudah dapat ya hasilnya untuk penempatan sebuah pekerjaan. Jadi disimpulkan di sini bahwa penugasan kerja yang dilakukan perusahaan XYZ itu berdasarkan skill kemampuan karyawan dengan proses pelatihan sebelumnya. Dan pembagian tugas dilakukan dengan cara melihat posisi atau divisi. Setelah diperhitungkan dengan menggunakan metode Huang Rian, maka perusahaan XYZ dapat memaksimalkan tingkat kemampuan karyawan yang tepat sesuai dengan nilai tingkat kemampuan pekerja. Di sini ada daftar pustakanya. Daftar pustakanya untuk jurnalnya ini sudah dipelajari juga tentang metode penugasan. Di sini sudah menurut saya sudah baik. Mungkin itu yang bisa saya review artikel jurnal pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadikan pembelajaran, menjadikan manfaat bagi kita, khususnya bagi saya. Saya tutup untuk pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.